Jujur deh, pernah nggak sih lo ngerasa dunia makin canggih, tapi hidup malah makin aneh? Kayak kita punya AI, internet super cepat, semua serba instan, tapi overthinking juga ikut upgrade ke versi premium. Dulu, orang takut ketinggalan zaman, sekarang malah takut ketinggalan notifikasi. Ironis nggak sih? Katanya dunia makin maju, teknologi berkembang, ekonomi tumbuh, manusia makin pintar. Tapi di sisi lain, burnout jadi tren. Kesepian jadi epidemi diam-diam, dan banyak orang ngerasa kosong tanpa tahu kenapa. Kayak lagi lari di treadmill. Capek, keringetan, tapi nggak kemana-mana. Mungkin pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat kita maju, tapi kita sebenarnya lagi menuju kemana? Atau jangan-jangan kita cuma muter di lingkaran yang sama, tapi dengan efek visual yang lebih keren. Dan di titik ini, kita mulai sadar, bisa jadi yang kita sebut kemajuan itu cuma ilusi kolektif. Narasi besar yang kita percayai biar hidup terasa punya arah. Tapi kalau arah itu sendiri nggak jelas, apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Bayangin gini, dari kecil kita selalu dicekokin narasi yang sama. Dunia makin maju, hidup bakal makin enak, teknologi bakal menyelesaikan semua masalah. Kita tumbuh dengan imajinasi bahwa masa depan itu semacam update software. Versi terbaru pasti lebih baik dari versi sebelumnya. Ada internet lebih cepat, transportasi lebih canggih, AI makin pintar, bahkan sekarang makanan bisa dipesan sambil rebahan dan belum sempat nyesel, drivernya udah sampai. Tapi anehnya, di balik semua kemajuan itu, banyak orang justru makin capek, makin cemas, dan makin bingung. Kita hidup di era di mana semua serba terkoneksi, tapi kesepian malah jadi wabah yang nggak kelihatan. Kita punya ribuan followers, tapi pas lagi down kadang bingung mau chat siapa. Inilah paradoks besar dunia modern. Secara material kita maju, secara mental dan sosial belum tentu. Dulu orang membayangkan kemajuan sebagai sesuatu yang linear, kayak garis lurus yang terus naik. Tahun demi tahun, manusia dianggap makin rasional, makin makmur, makin bahagia. Tapi realitas hari ini justru terasa seperti lingkaran yang muter-muter. Kita memang bergerak lebih cepat, tapi belum tentu bergerak ke arah yang benar. Lihat aja kehidupan sehari-hari. Produktivitas dipuja setinggi langit. Orang yang sibuk dianggap keren. Kalender penuh, email numpuk, tidur berantakan, semuanya malah dijadikan semacam simbol keberhasilan. Ada semacam absurditas kolektif di mana kita bangga karena kelelahan. Kalau dulu flexing itu mobil atau jam tangan, sekarang flexingnya, gila bro, gue tidur cuma 3 jam, seolah-olah insomnia itu achievement. Padahal tubuh udah kasih notifikasi, storage almost full, tapi kita tekan remind me later terus. Fenomena seperti quiet quitting, quiet cracking, sampai burnout massal muncul bukan karena generasi sekarang lemah. Itu muncul karena banyak orang mulai sadar ada sesuatu yang salah dengan narasi kemajuan yang selama ini dijual ke kita. Kita disuruh percaya bahwa kerja lebih keras pasti bikin hidup lebih bermakna. Tapi setelah sampai di titik itu, banyak yang malah ngerasa kosong. Di banyak negara, pekerja muda mulai mengalami apa yang disebut quiet cracking. Mereka masih kerja, masih datang meeting, masih balas chat kantor. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang retak. Mereka tetap bergerak, tapi secara mental udah nggak ada di sana lagi. Lebih dari separuh pekerja dalam survei tahun 2025 mengaku mengalami kondisi ini, merasa terjebak, lelah, dan kehilangan koneksi dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia juga mulai memperingatkan bahwa kesepian dan keterasingan sosial sekarang sudah jadi ancaman global. Hampir 1 dari 6 orang di dunia mengaku merasa kesepian. Ironis banget, kita hidup di zaman di mana ngobrol dengan orang di belahan dunia lain cuma butuh beberapa detik, tapi ngobrol jujur sama diri sendiri aja makin susah. Masalahnya, dunia modern terlalu sering mengukur kemajuan dengan angka-angka yang kelihatan. GDP naik, teknologi berkembang, perusahaan makin besar, pasar makin cepat. Tapi hal-hal yang paling penting justru nggak masuk statistik. Rasa tenang, makna hidup, kedekatan antar manusia, kemampuan untuk merasa cukup. Kita bisa bikin roket ke Mars, tapi masih nggak tahu cara hidup tanpa merasa gagal setiap malam. Kita bisa bikin AI yang jawab semua pertanyaan, tapi belum tentu bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Sebenarnya gue hidup buat apa? Di titik ini mungkin kita harus mulai curiga.
Jangan-jangan yang selama ini disebut progres cuma percepatan, bukan kemajuan. Kita memang berlari lebih kencang dari generasi sebelumnya, tapi kalau arahnya salah, makin cepat kita lari, makin jauh juga kita tersesat. Dan mungkin yang paling menakutkan bukan bahwa dunia sedang hancur, tapi dunia terlihat baik-baik saja. Padahal pelan-pelan banyak orang di dalamnya sedang runtuh tanpa suara. Kalau dipikir-pikir, teknologi itu awalnya diciptakan buat satu tujuan mulia, mempermudah hidup manusia. Kita bikin mesin biar nggak capek, bikin internet biar komunikasi cepat, bikin AI biar kerjaan lebih efisien. Intinya satu, hidup harusnya jadi lebih ringan. Tapi plot twist-nya, kok malah jadi lebih berat? Sekarang coba lihat realitas sehari-hari. Bangun tidur yang pertama dicek bukan diri sendiri, tapi notifikasi. Sebelum kaki nyentuh lantai, otak udah lari duluan. Email, chat kerjaan, update sosial media, berita yang kadang bikin overthinking sebelum sarapan. Kita bahkan belum benar-benar hadir di hari itu, tapi sudah diseret masuk ke arus informasi yang nggak ada remnya. Teknologi memang mempercepat segalanya, tapi juga mempercepat kecemasan. Dulu, tekanan hidup mungkin datang dari lingkungan sekitar. Sekarang, dari seluruh dunia. Kita bisa tahu konflik global dalam hitungan detik, membandingkan hidup kita dengan orang lain dalam satu scroll, dan merasa tertinggal, bahkan sebelum kita mulai hari. Fenomena doom scrolling jadi contoh paling nyata. Niatnya cuma mau santai sebentar, tahu-tahu udah 2 jam tenggelam dalam konten yang bikin cemas, marah, atau insecure. Kayak masuk lubang tanpa dasar. Dan anehnya, kita sadar itu nggak sehat, tapi tetap dilakuin. Ibarat makan mie instan tiap hari. Tahu nggak baik, tapi ya udahlah ya. Di sisi lain, dunia kerja juga ikut berubah drastis. Dengan teknologi, batas antara kerja dan hidup pribadi makin kabur. Dulu, pulang kantor berarti selesai. Sekarang, laptop bisa dibuka kapan aja. Notifikasi kerja bisa muncul bahkan saat lagi makan malam. Istilahnya, kita nggak lagi pergi kerja. Kita membawa kerja kemana-mana. Akibatnya, burnout bukan lagi fenomena langka, tapi hampir jadi default setting. Banyak orang merasa lelah bukan karena kerja fisik, tapi karena overstimulasi mental yang konstan. Otak dipaksa terus aktif, terus responsif, tanpa jeda yang benar-benar berkualitas. Yang lebih dalam lagi, muncul krisis makna yang halus tapi serius. Teknologi membuat kita sangat produktif, tapi tidak selalu membuat kita merasa berarti. Kita bisa menyelesaikan puluhan tugas dalam sehari, tapi tetap merasa kosong di akhir hari. Seolah-olah semua aktivitas itu hanya mengisi waktu, bukan memberi arah. Ada semacam paradoks eksistensial di sini. Semakin efisien kita bekerja, semakin banyak waktu yang kita punya, tapi kita justru makin bingung mau diapakan waktu itu. Lucunya, kita sering bilang nggak punya waktu, padahal sebenarnya kita kehabisan makna, bukan kehabisan waktu. Bahkan, hiburan pun sekarang terasa seperti perpanjangan dari kelelahan. Nonton bukan lagi untuk menikmati, tapi untuk distraksi. Scroll bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk lari dari sesuatu. Kita terus mengisi kekosongan tanpa pernah benar-benar memahami apa yang kosong. Teknologi juga menciptakan ilusi kontrol. Kita bisa atur jadwal, atur algoritma, atur tampilan hidup kita di media sosial. Tapi di saat yang sama, kita juga dikendalikan oleh sistem yang kita buat sendiri. Algoritma tahu apa yang kita suka, bahkan kadang lebih tahu dari diri kita sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa? Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi itu baik atau buruk, tapi apakah kita masih memegang kendali atas hidup kita, atau kita sudah jadi bagian dari sistem yang terus bergerak tanpa henti. Karena kalau hidup terus berjalan seperti ini, cepat, efisien, tapi hampa, maka mungkin masalahnya bukan pada kurangnya kemajuan, tapi pada arah kemajuan itu sendiri. Dan mungkin di tengah semua kecanggihan ini, hal paling revolusioner yang bisa kita lakukan bukanlah menjadi lebih produktif, tapi berani berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, semua ini sebenarnya untuk apa? Kalau kita tarik mundur sedikit ke ranah filsafat, ada satu sosok yang kayaknya bakal geleng-geleng kepala lihat dunia sekarang, Friedrich Nietzsche. Dia hidup di abad ke-19, jauh sebelum internet, sebelum AI, sebelum hustle culture jadi gaya hidup. Tapi anehnya, kritik dia terasa terlalu relevan buat zaman sekarang. Kayak dia udah spoiler endingnya duluan. Salah satu gagasan paling terkenal dari Nietzsche adalah God is dead,
Tapi ini bukan soal Tuhan secara harfiah, melainkan simbol bahwa nilai-nilai absolut yang dulu jadi pegangan manusia mulai runtuh. Dulu orang punya arah hidup yang jelas, agama, tradisi, komunitas. Sekarang, banyak dari itu mulai kehilangan otoritasnya. Masalahnya, ketika nilai lama runtuh, kita nggak otomatis punya nilai baru yang kuat. Yang terjadi justru kekosongan. Dan manusia modern, menurut Nietzsche, seringkali nggak benar-benar menciptakan nilai sendiri. Kita cuma mengganti Tuhan lama dengan Tuhan baru. Bedanya, Tuhan baru ini bentuknya lebih subtle. Uang, status, popularitas, validasi sosial. Jadi kalau dulu orang hidup demi surga, sekarang banyak yang hidup demi likes. Upgrade sih, tapi agak menyedihkan juga kalau dipikir-pikir. Nietzsche menyebut fenomena ini sebagai bentuk nihilisme, kondisi di mana hidup kehilangan makna intrinsik. Tapi yang lebih menarik, dia juga mengkritik bagaimana manusia modern cenderung menjadi herd atau kawanan. Kita merasa bebas, tapi sebenarnya hanya mengikuti arus mayoritas tanpa banyak refleksi. Coba lihat kehidupan sekarang. Tren datang dan pergi, opini viral berganti tiap minggu, standar sukses ditentukan oleh algoritma. Banyak orang membangun hidupnya bukan berdasarkan apa yang benar-benar mereka yakini, tapi berdasarkan apa yang terlihat benar di mata orang lain. Kita bilang kita otentik, tapi seringkali otentisitas itu sendiri sudah jadi template. Ironis kan? Nietzsche mungkin akan bilang, manusia modern bukan kehilangan kebebasan, tapi kehilangan keberanian untuk benar-benar bebas. Karena menjadi diri sendiri itu berat, lebih mudah ikut arus, ikut tren, ikut standar yang sudah ada. Makanya dia memperkenalkan konsep Ubermensch, bukan manusia super kayak di film, tapi individu yang mampu menciptakan nilai hidupnya sendiri. Orang yang nggak cuma ikut sistem, tapi berani mendefinisikan makna hidupnya secara mandiri. Masalahnya menjadi seperti itu nggak enak, nggak ada panduan, nggak ada validasi instan, nggak ada jaminan diterima. Dan di era sekarang, di mana semua serba cepat dan serba terlihat, proses pencarian makna yang sunyi itu terasa nggak menarik. Kita lebih suka sesuatu yang bisa dipost, bukan yang harus direnungkan. Disinilah kritik Nietzsche jadi semakin tajam. Dia melihat bahwa modernitas, dengan segala rasionalitas dan kemajuannya, justru berisiko menciptakan manusia yang dangkal secara eksistensial. Kita tahu banyak hal, tapi tidak benar-benar memahami apa yang penting. Kita pintar secara informasi, tapi miskin secara makna. Bahkan moralitas pun menurut Nietzsche seringkali bukan hasil pemikiran mendalam, tapi sekadar warisan sosial yang diterima begitu saja. Kita bilang sesuatu itu baik atau buruk, tapi jarang benar-benar mempertanyakan dari mana standar itu datang. Jadi, di tengah dunia yang katanya makin maju ini, mungkin kita harus mulai bertanya, nilai-nilai yang kita pegang sekarang itu benar-benar milik kita atau cuma hasil copy-paste dari lingkungan? Karena kalau hidup kita dibangun di atas nilai yang tidak kita pahami, maka seberapapun kita berhasil, akan selalu ada rasa hampa yang nggak bisa dijelaskan. Dan mungkin seperti yang sudah diperingatkan Nietzsche sejak lama, bahaya terbesar bukanlah kehilangan arah, tapi merasa punya arah, padahal sebenarnya kita cuma ikut bergerak bersama kerumunan. Kayak lagi ikut tren viral, rame sih, tapi setelah itu selesai, kita cuma duduk dan mikir, sebenarnya tadi gue ngapain ya? Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Kapan terakhir kali lo bener-bener sibuk, tapi nggak tahu sibuk buat apa? Kita hidup di era di mana kecepatan jadi standar. Semua harus cepat. Balas chat cepat, kerja cepat, ambil keputusan cepat, bahkan healing pun harus cepat. Kalau bisa, Senin burnout, Selasa self-care, Rabu udah produktif lagi. Kayak hidup ini sprint tanpa garis finish. Dan di tengah semua itu, muncul satu fenomena yang diam-diam jadi normal. Busy but empty. Sibuk tapi kosong. Hari-hari kita penuh aktivitas. Kalender rapat numpuk, deadline numpuk, notifikasi nggak berhenti. Secara eksternal hidup terlihat produktif. Tapi secara internal, ada ruang hampa yang pelan-pelan membesar. Lucunya kita sering bangga dengan kesibukan itu. Seolah-olah makin sibuk berarti makin penting. Padahal bisa jadi kita cuma mengisi waktu, bukan mengisi makna. Ada semacam ilusi yang bermain di sini. Kita mengira gerakan itu sama dengan kemajuan. Padahal belum tentu. Lari di treadmill juga gerak, tapi lo nggak kemana-mana. Capek? Iya. Berkeringat? Jelas. Tapi posisi tetap di tempat yang sama. Kurang lebih begitu juga hidup banyak orang sekarang.
Fenomena hustle culture memperkuat ini. Kita diajarkan bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa produktif kita. Istirahat dianggap kemunduran, jeda dianggap kemalasan. Bahkan saat kita berhenti, ada rasa bersalah yang aneh, kayak lagi melanggar sesuatu yang gak tertulis. Padahal tubuh lagi butuh istirahat, tapi pikiran malah bilang, "Bro, orang lain lagi grinding." Akhirnya kita terus bergerak, bukan karena tahu arah, tapi karena takut tertinggal. Kita ikut ritme yang ditentukan lingkungan, bukan ritme yang benar-benar kita pahami. Di titik ini, kesibukan berubah jadi distraksi. Kita sibuk bukan untuk mencapai sesuatu, tapi untuk menghindari sesuatu. Keheningan, refleksi, atau bahkan pertanyaan sederhana yang agak menakutkan. Sebenarnya, gue mau kemana? Karena jujur aja, ketika semua aktivitas berhenti, ketika notifikasi sepi, ketika kita benar-benar sendirian, sering muncul rasa kosong yang sulit dijelaskan. Dan daripada menghadapi itu, kita memilih untuk tetap sibuk. Lebih aman capek daripada mikir terlalu dalam. Masalahnya, kecepatan tanpa arah itu berbahaya. Semakin cepat kita bergerak tanpa tujuan yang jelas, semakin jauh kita bisa tersesat. Tapi karena semua orang juga bergerak cepat, kita merasa itu normal. Ini kayak konvoi tanpa peta, rame, cepat, tapi nggak ada yang tahu tujuan akhirnya di mana. Bahkan dalam banyak kasus, orang baru sadar setelah bertahun-tahun. Mereka mencapai apa yang dulu mereka kejar, karir stabil, penghasilan tinggi, status sosial, tapi tetap merasa ada yang kurang. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka nggak pernah benar-benar bertanya, apakah ini yang mereka inginkan? Kesibukan jadi autopilot, hidup berjalan tapi kesadaran tertinggal. Yang lebih ironis, dunia modern memberi kita banyak pilihan, tapi juga membuat kita kehilangan kemampuan untuk memilih dengan sadar. Kita terlalu sibuk merespons sampai lupa untuk menentukan arah. Jadi mungkin masalahnya bukan kita kurang produktif, justru sebaliknya, kita terlalu produktif dalam hal yang kita nggak pahami. Dan di tengah semua ini, mungkin hal paling radikal yang bisa dilakukan bukanlah menambah kecepatan, tapi mengurangi, berani melambat, berhenti sejenak, dan mempertanyakan ulang arah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita benar-benar tahu kemana kita pergi. Kalau enggak, ya percuma juga ngebut. Ujung-ujungnya cuma nyasar dengan gaya. Kalau ada satu hal yang paling paradoks dari dunia modern, itu adalah ini. Kita hidup di era paling terkoneksi sepanjang sejarah, tapi juga salah satu yang paling kesepian. Coba lihat keseharian kita. Bangun tidur, buka HP. Sebelum benar-benar bangun, kita sudah terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan orang. Melalui story, timeline, notifikasi. Kita tahu teman lama lagi liburan, tahu orang random lagi galau, tahu tren terbaru bahkan sebelum sempat gosok gigi. Secara teknis, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Tapi anehnya, rasa sepi itu tetap ada, bahkan kadang makin kuat. Inilah paradoks media sosial. Semakin kita terkoneksi secara digital, semakin kita berpotensi terisolasi secara emosional. Masalahnya bukan pada jumlah koneksi, tapi kualitas koneksi itu sendiri. Interaksi di media sosial seringkali bersifat permukaan, like, komentar singkat, emoji reaksi, cepat, instan, tapi minim kedalaman. Kita saling melihat, tapi jarang benar-benar memahami. Kayak ngobrol, tapi cuma di level basa-basi selamanya. Lucunya lagi, kita sering mengukur kedekatan dengan angka. Followers, likes, views, semuanya jadi semacam indikator sosial. Padahal angka-angka itu nggak pernah benar-benar bisa menggantikan satu percakapan jujur yang tanpa filter. Lo bisa punya ribuan followers, tapi tetap bingung mau curhat ke siapa. Ironis? Banget. Media sosial juga menciptakan ilusi kehidupan yang lebih baik. Kita terus-menerus terpapar highlight hidup orang lain, pencapaian, kebahagiaan, momen indah yang sudah dikurasi. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan versi terbaik orang lain. Dan tentu saja, kita kalah. Bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita membandingkan realita dengan ilusi. Fenomena ini pelan-pelan menggerus rasa cukup. Apa yang dulu terasa biasa, sekarang terasa kurang. Apa yang dulu cukup, sekarang terasa tertinggal. Dan dari situ muncul rasa keterasingan. Bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari diri sendiri. Kita mulai mempertanyakan nilai diri berdasarkan standar eksternal yang bahkan kita nggak pernah pilih secara sadar. Lebih dalam lagi, media sosial juga mengubah cara kita berinteraksi. Banyak orang sekarang lebih nyaman mengekspresikan diri lewat layar daripada secara langsung. Bukan karena mereka nggak ingin dekat, tapi karena ruang digital terasa lebih aman. Bisa dikontrol, bisa diedit, bisa dihapus kalau salah. Di dunia nyata, kita nggak punya tombol unsend.
Akhirnya interaksi yang seharusnya membangun kedekatan malah digantikan oleh komunikasi yang steril, aman tapi juga dingin, terhubung tapi tidak benar-benar hadir. Dan di titik tertentu, kita mulai kehilangan sesuatu yang fundamental, keintiman emosional. Kita tahu banyak hal tentang banyak orang, tapi jarang benar-benar mengenal satu orang secara mendalam. Kita update status, tapi jarang update perasaan secara jujur. Kita berbagi momen, tapi tidak selalu berbagi makna. Bahkan kesepian pun sekarang sering disembunyikan di balik aktivitas digital. Lagi sepi, scroll. Lagi kosong, buka aplikasi. Lagi overthinking, cari distraksi. Kita terus menghindari keheningan, padahal justru disitulah kita bisa memahami diri sendiri. Yang lebih menarik, banyak orang mulai merasa lelah secara sosial, bukan karena terlalu banyak interaksi nyata, tapi karena terlalu banyak stimulasi digital. Otak kita dipenuhi oleh informasi sosial yang dangkal, tapi konstan, dan itu melelahkan. Kayak ngobrol sama banyak orang sekaligus, tapi semuanya setengah-setengah. Jadi ketika kita bicara tentang konektivitas hari ini, mungkin kita harus mulai membedakan antara terhubung dengan terkoneksi secara bermakna. Karena dua hal itu tidak selalu berjalan bersamaan. Media sosial memberi kita akses ke banyak orang, tapi kedekatan tetap butuh sesuatu yang tidak bisa didigitalisasi sepenuhnya. Kehadiran, kejujuran, dan kerentanan. Dan mungkin di tengah semua kemudahan ini, tantangan terbesar bukanlah menemukan orang lain, tapi benar-benar merasa terhubung dengan mereka. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekedar interaksi, tapi pengakuan bahwa kita benar-benar dilihat, didengar, dan dipahami. Bukan cuma muncul di layar, tapi hadir di kehidupan nyata. Kalau kita lihat sejarah dengan agak jujur, bukan versi buku pelajaran yang rapi dan optimis, ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Kita ini benar-benar maju atau cuma ganti kostum di panggung yang sama? Peradaban manusia sering digambarkan seperti garis lurus, dari primitif ke modern, dari bodoh ke cerdas, dari kacau ke teratur. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, pola yang muncul justru mirip lingkaran. Naik, jaya, korup, runtuh. Lalu ulang lagi dengan versi yang lebih canggih. Dulu ada kekaisaran besar seperti Romawi, kuat, maju, terorganisir. Tapi di balik kemegahan itu ada kesenjangan sosial, krisis moral, dan ketergantungan pada hiburan massal. Familiar nggak? Sekarang kita punya gedung pencakar langit, teknologi digital, dan ekonomi global. Tapi di balik itu masih ada ketimpangan, konflik, dan distraksi massal yang bentuknya mungkin bukan gladiator, tapi endless scrolling. Upgrade sih, tapi esensinya mirip. Sejarah menunjukkan bahwa manusia punya kecenderungan mengulang pola yang sama, hanya dengan medium yang berbeda. Kita mungkin sudah meninggalkan pedang dan beralih ke keyboard, tapi konflik tetap ada. Kita mungkin sudah meninggalkan kerajaan, tapi perebutan kekuasaan tetap terjadi, hanya dengan bahasa yang lebih halus. Yang berubah adalah bentuknya, yang tetap adalah polanya. Salah satu pola paling konsisten adalah siklus kejayaan dan kejatuhan. Setiap peradaban yang mencapai puncaknya seringkali mulai merasa sudah paling maju, paling benar, paling stabil. Dan justru di titik itulah benih keruntuhan mulai tumbuh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lupa bagaimana rasanya rapuh. Kalau ditarik ke konteks sekarang, ada banyak tanda yang bikin kita mikir ulang. Dunia global terlihat sangat maju. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir bebas, ekonomi terhubung lintas negara. Tapi di saat yang sama, kita juga melihat ketimpangan sosial yang meningkat, krisis kepercayaan terhadap institusi, dan ketegangan geopolitik yang terus berulang. Seolah-olah kita sudah belajar dari sejarah, tapi tetap mengulangnya dengan cara yang lebih kompleks. Lucunya setiap generasi selalu merasa mereka hidup di era paling penting, padahal generasi sebelumnya juga mikir hal yang sama, kayak semua orang merasa jadi karakter utama di filmnya masing-masing. Padahal kalau dilihat dari jauh, ini lebih mirip serial panjang dengan plot yang berulang. Bedanya cuma di visual effect. Pertanyaannya jadi menarik, kalau pola ini terus berulang, apakah kita benar-benar berkembang secara fundamental, atau kita hanya memperhalus cara kita mengulangi kesalahan? Mungkin kita memang maju secara teknologi, tapi belum tentu maju secara kesadaran. Kita bisa menciptakan sistem yang lebih efisien, tapi belum tentu menciptakan manusia yang lebih bijak. Dan disinilah letak kegelisahannya, karena kalau kemajuan hanya terjadi di level eksternal, alat, sistem, struktur, tanpa diiringi perubahan internal, nilai, kesadaran, cara berpikir, maka kita hanya mempercepat siklus yang sama. Ibaratnya kita bukan keluar dari lingkaran, kita cuma berlari lebih cepat di dalamnya. Ada juga kemungkinan yang lebih subtil.
kita sadar bahwa pola ini berulang, tapi tetap tidak bisa keluar darinya, karena sistem yang kita bangun terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu mengakar untuk diubah dengan mudah. Jadi kita lanjut saja, bergerak, berkembang, berinovasi, sambil membawa pola lama yang belum selesai. Dan mungkin di titik ini, pertanyaan yang lebih relevan bukan apakah kita maju, tapi apa yang sebenarnya berubah. Karena kalau yang berubah hanya alat, tapi cara kita berpikir tetap sama, maka masa depan mungkin tidak akan seasing yang kita bayangkan. Hanya versi lama dengan tampilan baru. Seperti update aplikasi, ikonnya beda, fiturnya nambah, tapi bug-nya tetap ada. Di dunia modern, ambisi itu bukan cuma dianggap penting, tapi hampir jadi identitas. Dari kecil kita udah diarahkan, punya tujuan, kejar mimpi, jadi sukses. Kedengarannya mulia, bahkan inspiratif. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Gimana kalau setelah semua itu tercapai, kita tetap merasa kosong? Ini bukan cerita langka, justru makin sering terjadi. Banyak orang hidup dengan roadmap yang rapi. Sekolah, kerja, naik jabatan, punya penghasilan stabil, mungkin beli rumah, mungkin juga settle. Secara sosial, semua checklist terpenuhi. Dari luar, hidupnya terlihat ideal. Tapi di dalam, sunyi. Ada semacam jeda eksistensial yang muncul setelah ambisi tercapai. Kayak lo udah sampai di titik yang dulu lo impikan, tapi bukannya puas, malah bingung. Abis ini, ngapain? Lucunya, kita jarang mempertanyakan ambisi itu sendiri. Kita lebih sering mempertanyakan kenapa kita belum sampai. Padahal pertanyaan yang lebih mendasar adalah, kenapa gue pengen ini dari awal? Ambisi modern seringkali bukan lahir dari refleksi pribadi, tapi dari konstruksi sosial. Kita diajarkan apa itu sukses, apa itu gagal, apa yang layak dikejar. Tanpa sadar, kita mengadopsi tujuan hidup yang sebenarnya bukan milik kita. Ibarat ikut lomba lari, tapi nggak pernah nanya siapa yang bikin garis finishnya. Dan karena semua orang juga ikut lari, kita merasa itu normal. Disinilah muncul yang bisa disebut sebagai kekosongan eksistensial. Bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena apa yang kita punya tidak benar-benar terhubung dengan siapa kita sebenarnya. Kita mencapai sesuatu, tapi tidak merasa memiliki pencapaian itu secara makna. Fenomena ini makin terasa di era sekarang, di mana standar sukses sangat terlihat dan sangat terukur. Media sosial memperkuatnya. Kita melihat orang lain berhasil dalam berbagai bentuk, karir, finansial, gaya hidup. Dan tanpa sadar, kita menjadikan itu sebagai patokan. Akhirnya ambisi kita jadi reaktif, bukan reflektif. Kita mengejar bukan karena kita ingin, tapi karena kita melihat orang lain sudah punya. Kayak lagi lapar, tapi makan karena lihat orang lain makan. Ujung-ujungnya kenyang, tapi nggak puas. Yang lebih dalam lagi, ambisi modern seringkali tidak memberi ruang untuk berhenti dan bertanya. Kita terus didorong untuk naik ke level berikutnya. Sudah berhasil? Bagus. Sekarang target berikutnya apa? Seolah-olah hidup ini game tanpa ending, hanya level yang terus bertambah. Masalahnya, tanpa titik refleksi, kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang kita kejar, tapi tidak tahu kenapa kita mengejarnya. Dan di titik tertentu, muncul kelelahan yang bukan fisik, tapi eksistensial. Rasa lelah karena terus bergerak tanpa benar-benar merasa hidup. Ironisnya, semakin tinggi ambisi, semakin besar potensi kekosongan itu. Karena ketika kita menggantungkan makna hidup pada pencapaian eksternal, maka makna itu jadi rapuh. Begitu pencapaian itu terasa biasa atau tidak lagi cukup, kita kehilangan pijakan. Makna yang sejati tidak bisa sepenuhnya ditandapkan pada sesuatu yang bisa selesai. Disinilah paradoksnya. Kita hidup di zaman dengan peluang tak terbatas, tapi juga dengan kebingungan makna yang tak kalah besar. Kita bebas memilih jalan hidup, tapi justru tersesat di antara terlalu banyak pilihan. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang ingin gue capai, tapi apa yang benar-benar berarti buat gue. Karena tanpa itu, ambisi hanya akan jadi mesin yang terus bergerak, tanpa arah, tanpa jeda, tanpa makna. Dan pada akhirnya, kita bisa saja mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Kayak sudah unlock semua achievement, tapi gamenya terasa kosong. Di titik ini, kita sampai pada satu kesadaran yang agak nggak nyaman. Kalau dunia ini penuh ilusi, narasi kemajuan, standar sukses, validasi sosial, terus kita harus gimana? Ikut arus aja atau mulai mikir sendiri? Jawabannya mungkin nggak sesimpel itu. Karena jujur aja, keluar dari ilusi kolektif itu nggak segampang, ya udah, gue beda sendiri. Hidup di masyarakat tetap butuh adaptasi.
Kita tetap kerja, tetap berinteraksi, tetap jadi bagian dari sistem. Tapi bedanya, kita mulai sadar, dan kesadaran itu mengubah cara kita menjalani semuanya. Mungkin disinilah refleksi jadi penting. Bukan refleksi yang sekadar self-improvement ala quotes Instagram, tapi refleksi yang bener-bener jujur, yang kadang malah bikin gak nyaman. Kayak nanya ke diri sendiri, hal-hal yang gua kejar selama ini, itu bener-bener gua pilih atau cuma gua warisi? Pertanyaan sederhana, tapi efeknya bisa bikin overthinking level dewa. Menemukan makna di tengah ilusi kolektif bukan berarti kita harus punya jawaban besar tentang hidup. Justru seringkali itu dimulai dari hal-hal kecil. Mengenali apa yang benar-benar kita rasakan, apa yang kita hargai, dan apa yang sebenarnya penting. Bukan menurut orang lain, tapi menurut diri kita sendiri. Masalahnya, kita jarang dikasih ruang untuk itu. Dunia modern lebih suka kita bergerak daripada merenung, lebih suka kita produktif daripada reflektif. Jadi ketika kita berhenti sejenak untuk berpikir, rasanya kayak, ngapain sih? Padahal justru itu mungkin hal paling esensial yang bisa kita lakukan. Refleksi itu semacam proses membongkar ulang. Kita mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kita anggap pasti. Kenapa sukses harus seperti ini? Kenapa hidup harus mengikuti pola tertentu? Kenapa nilai diri harus ditentukan oleh pencapaian? Dan semakin kita masuk ke proses itu, semakin kita sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini sebenarnya konstruksi. Bukan berarti semuanya salah, tapi bukan berarti semuanya benar juga. Di titik ini, kita mulai punya pilihan. Bukan pilihan dalam arti eksternal, karir apa, gaya hidup apa, tapi pilihan internal. Bagaimana kita memaknai semua itu? Misalnya, dua orang bisa punya pekerjaan yang sama, tapi merasakan makna yang berbeda. Satu merasa terjebak, satu merasa berkembang. Perbedaannya bukan di situasinya, tapi di relasinya terhadap situasi itu. Makna ternyata bukan sesuatu yang kita temukan di luar, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Dan ini kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya, kita punya kendali. Kabar buruknya, ya, kita punya kendali, nggak bisa nyalahin sistem terus. Menemukan makna juga berarti menerima bahwa hidup mungkin nggak punya tujuan besar yang sudah ditentukan. Dan anehnya, justru disitulah kebebasan muncul. Kalau nggak ada skrip baku, kita bisa mulai menulis versi kita sendiri. Tapi tentu saja, kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Kita harus berani memilih, berani salah, dan berani hidup dengan konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Nggak ada lagi autopilot. Dan jujur aja, itu capek. Lebih gampang ikut arus daripada bikin arah sendiri. Lebih nyaman ikut standar daripada menciptakan nilai. Tapi di sisi lain, hanya dengan cara itu kita bisa merasa hidup secara autentik. Karena pada akhirnya, mungkin hidup bukan soal menemukan jawaban final, tapi soal terus mempertanyakan, terus memahami, dan terus menyusun makna di tengah ketidakpastian. Kita mungkin nggak bisa mengubah dunia yang penuh ilusi ini, tapi kita bisa mengubah cara kita melihat dan menjalani dunia itu. Dan mungkin itu sudah cukup. Karena kalau dunia ini memang seperti roda yang terus berputar, kita nggak harus mengendalikan putarannya. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita tidak kehilangan diri sendiri saat berdiri di atasnya. Sisanya, ya dijalani aja, sambil sesekali mikir, sesekali ketawa, dan sesekali bingung, karena ternyata itu juga bagian dari makna. Semua pembahasan tadi sebenarnya mengarah ke satu benang merah. Dunia terlihat makin maju, tapi manusia belum tentu makin paham hidup. Dari ilusi progres, tekanan teknologi, kritik Friedrich Nietzsche, sampai fenomena busy but empty dan kesepian digital, semuanya nunjukin bahwa kita sering bergerak cepat tanpa benar-benar tahu arah. Ambisi dikejar, standar diikuti, tapi makna sering tertinggal di belakang. Kesimpulannya sederhana tapi agak nyentil. Mungkin masalahnya bukan dunia yang salah arah, tapi kita yang jarang berhenti buat ngecek kompas diri sendiri. Karena pada akhirnya, makna hidup itu bukan sesuatu yang dikasih, tapi yang dibangun, pelan-pelan, sadar-sadar. Kalau lo suka bahasan yang ringan tapi nusuk, jangan lupa stay di channel ini, karena kita bakal terus ngebedah hal-hal yang sering kita anggap normal, tapi ternyata gak sesederhana itu.
Dan ya, kalau hidup terasa kayak lagi lari tapi nggak sampai-sampai, mungkin bukan sepatunya yang salah, tapi lo lagi di treadmill.